ada kejadian. Kita bersama satu tim patroli atau mobile seputaran wilayah hukum Kota Padang, dan aman dan terkendali sampai maghrib nanti pas berbuka puasa. Malosonya. Maloso kameranya. Jadi untuk edisi bulan suci Ramadan ini kita patroli siang hari sambil mencari makanan untuk berbuka puasa atau ngabuburit. Ini kita bersama tim di belakang. Jangan balik, kamu takutan dulu bang. Iya, takutan dulu. Bang, untuk giat kita bulan puasa ini gimana bang? Untuk giat bulan puasa ini kita bersifat memantau dan memonitor situasi, karena untuk mungkin secara fisik kita dalam keadaan berpuasa harus tetap kita jaga juga, dan namun tidak mengurangi, tetap kita pantau situasi di seputaran lingkungan masyarakat, terutama yang mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat kita Kota Padang. Jadi walaupun hari puasa dan situasi puasa, kita jajaran tim Klewang tetap semangat, apalagi dengan tenaga baru kita. Barusan bergabung salah satu dari personel kita yang baru, Bribda Fahri, yang barusan bergabung kemarin dan langsung pacah talua untuk menangkap perkara pencurian dengan pemberatan. Mudah-mudahan ke depan kita makin kuat dan semakin solid untuk tim kita dalam memberantas para pelaku kriminal di lingkungan masyarakat Kota Padang. Amin. Berarti selama bulan puasa ini tetap semangat ya, Dem? Ya, walaupun puasa kita tetap semangat. Tidak ada alasan untuk di bulan puasa kita pun lemah dalam melakukan kegiatan yang sudah merupakan kegiatan rutin kita dan tugas kita selaku pelayan atau melayani masyarakat dan negara. Ini kalau untuk kan banyak yang chatting juga, yang kasih informasi juga tim terkait parahnya sekarang ini anak-anak yang melakukan balap liar dan aksi tawuran itu gimana tim? Ya, untuk yang masuk ke DM Instagram kita ataupun melaporkan situasi seputaran lingkungan masyarakat terkait masalah balap liar ataupun tawuran, kita menanggapi. Namun mohon maaf, untuk yang masuk ke DM kita tidak bisa membalas secara langsung, mungkin karena kita di lapangan. Jadi untuk para pelaku tawuran yang sekarang lagi maraknya di bulan puasa, kita dari jajaran Polresta Padang tetap bergiat mengantisipasi dan melakukan tindakan tegas bagi mereka yang menyalahi aturan, dan terutama yang di lapangan menggunakan senjata tajam. Jadi mudah-mudahan dengan antisipasi kita dari jajaran tim Klewang Polresta Padang dengan mobile dan patroli setiap malamnya sampai sahur bisa menekan angka-angka daripada adik-adik kita pelaku tawuran. Dan kita sangat mengharapkan sekali mudah-mudahan adik-adik kita tersebut bisa mengurangi ataupun menghentikan aksi tawurannya yang dapat merugikan diri adik-adik kita tersendiri. Karena untuk pelaku tawuran hanya 2 saja, seperti yang sudah kita bahas dulunya. Kalau tidak jadi korban, kalau tidak adik-adik tersebut menjadi pelaku atau tersangka dalam aksi tawuran. Mudah-mudahan bisa diberhentikan dan tidak dilanjutkan. Itu harapan kita dari tim Klewang ataupun jajaran Polresta Padang. Tapi kalau masih bisa untuk menentukan sikapnya untuk tidak melakukan tawuran lagi, kita sangat berterima kasih. Namun apabila masih ada, kita akan tetap melakukan tindakan tegas di lapangan apabila kita menemukan para aksi tawuran yang sudah meresahkan. Tim, sedikit kita korek-korek lagi nih Tim. KTM sendiri jadi
Buser ini udah berapa lama nih? Ya, jadi untuk menjadi seorang buser ataupun di bagian unit operasional di Satreskrim Polresta Padang, kita sudah menjalani baru 23 tahun. 23 tahun kita menjalani atau menjalani posisi sebagai reserse kriminal atau unit operasional buser di Satreskrim Polresta Padang. Jadi sudah 23 tahun kita bernaung di badan unit reskrim ataupun reserse kriminal. Itu dulu Kak Tim sendiri pernah dinas di mana-mana aja, Tim? Ya, jadi untuk dinas kita di lapangan sejak pertama berdinas itu pertama penempatan alhamdulillah ditempatkan di Dit Sabara atau Dit Samapta Polda Sumbar itu di tahun 2001. Itu pertama dinas tahun 2001 kita ditempatkan di Polda Sumbar di Dit Sabara atau Dit Samapta dulunya Polda Sumbar sekitar 6 bulanan atau 7 bulanan di Dit Sabara Polda Sumbar. Kita dimutasikan ke Mentawai. Pernah juga di Mentawai, Tim? Ya, jadi setelah kita dinas di Sabara itu ada pergeseran atau ada mutasi besar-besaran dan kita ditugaskan di Kepulauan Mentawai, khususnya di Pulau Sikakap atau Pagai Utara Selatan yang dulunya bertempatan di Polsek Sikakap yang dulunya masih bernaung di bawah Polres Padang Pariaman. Jadi dulu Mentawai dulunya masih masuk itu resort dari Polres Padang Pariaman. Kalau sekarang tuh Mentawai sudah berdiri sendiri, sudah mempunyai resort atau Polres Kepulauan Mentawai sendiri. Jadi selama di Mentawai kita berdinas sekitar 6 tahun di Kepulauan Sikakap Mentawai. Di Mentawai 6 tahun. Ya, di Mentawai 6 tahun. Itu pindah dari Polda Sumbar kita langsung bergabung di unit reserse kriminal di Kepulauan Mentawai. Habis di Mentawai kemana lagi? Ya, jadi 6 tahun sekian bulan kita dinas di Mentawai dengan sukacita yang sangat luar biasa. Yang jelas untuk berangkat dinas ke Mentawai kita udah menjalani itu sekitar 12 jam dengan kapal laut untuk menuju ke tempat kita tugas di Kepulauan Sikakap, dan sangat luar biasa sekali karena kita dihadang ombak yang sangat luar biasa karena untuk Kepulauan Mentawai itu merupakan Samudra Hindia, jadi bukan selat lagi yang kita arungi, itu Samudra Hindia yang mana ombaknya setinggi rumah. Ombak yang kita alami apabila memang lagi badai-badainya itu kita sudah sangat mencemaskan sekali kondisi kita di atas kapal. Tim, ada sedikit cerita deh, Tim, di Mentawai sendiri ada nggak sih, Tim, penangkapan yang sangat terkesan sebagai di Katim sampai saat ini? Ada, di Mentawai banyak sekali penangkapan yang sangat terkesan. Yang dulunya yang sangat berkesan sekali itu kasus pembunuhan. Jadi kasus pembunuhan yang terjadi di salah satu dusun di Kepulauan Sikakap, yang mana kita harus menempuh jarak tempuh dengan menggunakan speedboat sekitar 3 jam. Jadi 3 jam perjalanan kita menggunakan speedboat untuk mendatangi TKP pembunuhan atau 338 tersebut. Dan di situ kita sangat dites sekali sebagai mental kita, nyali kita di lapangan. Karena untuk di Mentawai kita harus betul-betul pandai bermasyarakat dengan masyarakat Mentawai sendiri. Jadi kita tidak bisa bersifat arogan, kita tidak bisa semena-mena terhadap masyarakat kita tersebut. Jadi kita harus betul-betul pandai di lapangan, berbaur dengan masyarakat Mentawai itu sendiri. Jadi 3 jam kita di speedboat dan untuk korban masih tergeletak di lapangan dengan kondisi berlumur darah.
jajaran Polsek kita Sikakap di bawah pimpinan Kanit Reskrim dan Kapolsek dulunya, kita berhasil mengamankan si pelaku dan dibantu juga dengan masyarakat kampung tersebut, karena kita masuk ke kepala dusunnya, ke pemudanya, dan kepada pemuka masyarakatnya yang sangat respon dan sangat open kepada kita, dan mereka semua membantu kita untuk menghadirkan atau menangkap, mengamankan si pelaku pembunuhan tersebut. Jadi pada intinya itu sebagai tim di lapangan itu pendekatan antara masyarakat bentuknya di itu ya. Ya betul, jadi untuk di lapangan kita sebagai petugas di lapangan yang sehari-harinya dan setiap saat kita selalu nempel ataupun berbenturan ataupun kita berhadapan dengan masyarakat dimanapun berada, dan masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu mempunyai karakteristik yang sangat berbeda-beda dari sifat dan tingkah laku dari masyarakat itu tersebut. Cuman tergantung kita masuk ke lingkungan masyarakatnya. Apabila kita bisa masuk dengan secara baik ataupun dianggap baik sama pemuka masyarakatnya, istilahnya kita orang Minang, kita masuk dengan Assalamualaikum dan tegur sapa yang baik, kita akan diterima dan masyarakat pasti akan senang. Walaupun ada masing-masing daerah yang sangat-sangat luar biasa sendiri untuk kerasnya masyarakatnya, tapi itu tergantung daripada kita. Jadi senjata kita utama di lingkungan masyarakat yaitu sikap, adat, dan sopan santun kita, gimana kita masuk ke lingkungan masyarakat tersebut dimanapun wilayahnya. Jadi kalau kita bisa masuk secara baik dan kita sangat menghargai adat dari masyarakat tersebut, insya Allah kita akan diterima dengan baik dan masyarakat akan memberikan apa yang nantinya kita inginkan, apakah itu informasi ataupun yang lainnya. Jadi setelah dari Betawi, Katip pindah ke mana? Ya, jadi setelah 6 tahun lebih berdinas di Kepulauan Mentawai dan mengabdi sebagai Satuan Reserse Kriminal di Kepulauan Mentawai. Setelah itu sudah beberapa kali kita melakukan permintaan ataupun pengajuan pindah ke Padang lagi, sangat susah, dan alhamdulillah berkat dari doa orang tua dan usaha dari orang tua dan juga doa kita pada tahun 2006 itu, akhir 2006 keluar mutasi besar-besaran atau pemindahan dari Kepulauan Mentawai dimutasikan ke Polresta Padang. Jadi alhamdulillah sesuai dari keinginan orang tua dan kita sendiri, kita dipindahkan ke Polresta Padang kembali dan berdinas di kampung sendiri lagi, yaitu di Kota Padang. Jadi begitu masuk ke Polresta Padang, masuk kembali di Satreskrim Polresta Padang dan ditempatkan kembali di unit opsional Puser di Polresta Padang sampai sekarang tahun 2024 saat ini. Tim ini dengan sekarang ini kan banyak tim yang laporan dan mengasih masukan juga buat Katip di lapangan sendiri. Jadi bagaimana sekarang? Laporan juga banyak. Ya, jadi memang untuk yang melaporkan kepada kita secara pribadi ataupun yang melaporkan secara langsung resmi di kantor-kantor polisi terdekat, apakah itu di Polsek ataupun di Polresta Padang sendiri, ya sering masuk laporan kepada kita juga, dan kita sebagai insan Bayangkara dan sebagai pelayan daripada masyarakat kita Kota Padang khususnya, ya kita akan memberikan pelayanan terbaik. Itu masuk laporan kepada kita coba sharing di antara laporan yang puluhan banyaknya, kita sharing mana nanti yang kita utamakan untuk kita berikan pelayanan. Karena mohon maaf kita keterbatasan daripada personil, jadi kita tidak bisa juga langsung sekaligus melayani atau menindaklanjuti laporan yang masuk langsung kepada kita. Namun kita tetap berupaya untuk berbuat baik kepada masyarakat Kota
Polresta Padang sepenuhnya untuk memberikan pelayanan tentang laporan-laporan yang masuk pada kita. Itu bermacam, untuk laporan yang masuk pada kita itu bermacam, ada kasus KDRT atau pencurian yang diketahui siapa pelakunya, ataupun untuk kejadian-kejadian seperti cabul ataupun yang beraneka ragam laporan yang masuk pada kita, dan kita langsung koordinasi dengan unit riksa kita atau penyidik kita untuk kegiatan kita selanjutnya. Apakah laporan yang masuk pada kita tersebut sudah bisa kita lakukan penyelidikan ataupun penindakan di lapangan. Jadi kita nanti udah langsung koordinasi dengan unit riksa Satreskrim Polresta Padang ataupun polsek-polsek yang menangani laporan tersebut. Ini tadi ada yang DM juga, Tim. Banyak masyarakat itu yang katanya percuma lapor polisi tapi tidak tindakan. Ya. Tanggapan Katim sendiri bagaimana itu? Jadi itu mungkin masih pendapat masyarakat yang masih terbelakang dulunya, yaitu mungkin masyarakat pesimis untuk melaporkan apapun kejadian yang dialami sama masyarakat kita. Takut nantinya tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Itu sudah tidak kita pakai lagi, karena kita di unit Opsnal tim Kelewang Polresta Padang, khususnya di Polresta Padang, apapun laporannya, sekecil apapun laporan yang masuk ke kami akan segera menindaklanjuti sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi kita sudah langsung menindaklanjuti apapun laporan yang masuk kepada kita. Jadi untuk pelaporan kepada kita Polresta Padang itu, masyarakat mungkin masih berpikiran apakah dipungut biaya. Jadi tidak ada dipungut biaya sekecil apapun. Hah? Lewat. Jadi tidak dipungut biaya apapun, dan kepada masyarakat kita harapkan untuk membangkitkan kembali kepercayaannya kepada kami pihak kepolisian, terutama Polresta Padang. Jadi kami selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, apapun kejadiannya dan apapun TKP-nya.